Assalamualaikum sahabat-sahabat. Apa kabar kalian? Masih kuat ikutin cerita santet kiriman mantan pacar yang makin mencekam ini kan? Nah, kita lihat Lastri yang dendamnya udah memuncak sampai nyusup ke kontrakan Revan buat taruh bungkusan misterius dari dukun. Revan sendiri mulai kena gangguan aneh, bayangan gelap, bau kembang telon, sampai pingsan di rumahnya. Singkat cerita, Revan sadar di kamar rumah sakit, kepala sama pelipisnya dibalut perban, tubuhnya pegal-pegal. Suasana kamar sepi, cuma suara jam dinding yang kedengeran. Tapi sahabat-sahabat, dia nggak ngerasa tenang. Ada sesuatu yang bikin hatinya gak enak, kayak ada yang ngeliatin. Dia nengok langit-langit, lampu neon nyala terang, tapi hatinya tetap gelap. Tiba-tiba, dia cium bau yang udah dia kendal banget. Bau kembang telon, menyengat banget. Tidak, jangan di sini juga, bisiknya. Tubuhnya langsung gemetar. Dia coba bangkit, tapi sakit di kepalanya bikin dia balik terbaring. Tiba-tiba, lampu neon di kamar berkedip-kedip lalu padam. Ruangan jadi gelap gulita. "Tolong!" teriak Revan, suaranya serak. Gak ada jawaban, cuma suara angin dingin yang entah dari mana. Dalam kegelapan, dia ngerasa tubuhnya ditalik paksa dari ranjang. Tangannya coba pegang pagar besi, tapi kekuatan tak kasat mata narik dia kuat banget. "Lepasin aku!" Kakinya nyangkut di besi ranjang, tulangnya terjepit. Sakitnya luar biasa. Dia menjerit histeris. "Sakit, ampun!" Tapi kekuatan itu gak peduli. Narik makin keras sampai terdengar bunyi retakan. Kaki Revan patah, suara krek bikin bulu kuduk berdiri. Dia meraung, tubuhnya menggeliat tak berdaya. Pas lampu nyala lagi, Revan lihat sekelebat kain putih lusuh di sudut ruangan. "Pergi, jangan ganggu aku lagi!" teriaknya nafas tersengal, air mata bercucuran. Keesokan paginya, keluarga Revan datang setelah dengar kabar. Ibu Revan nangis lihat anaknya terbaring dengan kaki di gips, wajah pucat, mata penuh ketakutan. "Anakku, apa yang terjadi sama kamu? Siapa yang lakuin ini?" tangis ibunya. Revan cuma geleng, gak bisa jelasin. Dia tahu ini bukan ulah manusia biasa, tapi gak berani bilang. Bapak Hartono, ayahnya, coba nenangin istrinya, tapi hatinya sendiri hancur. Dia tahu anaknya ketakutan, dan itu lebih serem dari luka fisik. Malam itu, pas mereka nungguin Revan, bau kembang telon muncul lagi. Ibu Revan spontan nutup hidungnya. "Pak, bau apa ini? Kayak bunga." Revan langsung panik. "Bu, jangan hiraukan itu. Dia ada di sini." Lampu kamar berkedip lagi. Ibu Revan peluk anaknya erat, sementara Bapak Hartono buru-buru tekan bel perawat. Tapi sebelum perawat datang, hawa dingin menyelimuti ruangan, bikin semua orang merinding. Pas lampu stabil, gak ada apa-apa. Tapi Revan udah menjerit-jerit coba kabur dari ranjang meski kakinya patah. Bapak Hartono mutusin, "Kita gak bisa gini terus, harus cari pertolongan lain." Esoknya, mereka panggil Mbah Kliwon, orang pinter terkenal di daerah itu. Sosok tua dengan rambut putih panjang, pakai baju hitam sederhana. Auranya kuat. Begitu masuk kamar Revan, dia berhenti di ambang pintu, hirup udara dalam-dalam. Bau kembang telon. Ada yang sengaja ngikat anak ini dengan kekuatan gelap," katanya. Ibu Revan deketin Mbah. "Tolong Mbah, selamatin anak saya, apapun saya bayar." Mbah Kliwon angkat tangan. "Urusan bayar belakangan. Yang penting kita lihat dulu kekuatan apa ini." Dia keluarin dupa, kendi air sama benda-benda kuno dari tas kecilnya. Asap dupa ngepul, suara mantra lirih bikin bulu kuduk berinding. Revan nutup wajah pakai bantal. "Jangan Mbah, jangan panggil dia." Tapi ritual tetap jalan. Suasana kamar makin berat, tirai jendela gerak sendiri meski jendela tertutup. Lampu neon berkedip lagi. Tiba-tiba, Mbah Kliwon berhenti baca mantra. Matanya melotot, wajahnya pucat. Astaga, kekuatan ini terlalu besar. Dari sudut ruangan, muncul bayangan kain putih lusuh, gerak cepat ke arah mereka. Hawa dingin makin menusuk, bikin susah nafas. Ibu Revan menjerit, "Mbah, lakuin sesuatu." Mbah Kliwon berdiri, baca mantra lebih keras, tapi bayangan itu makin besar. Suara desisan keluar dari kain lusuh itu. Tiba-tiba, kekuatan tak kasat mata hantam tubuh Mbah Kliwon. Dia terlempar ke belakang, nabrak jendela, kaca pecah berhamburan, suara keras menggema. Ibu Revan menjerit histeris. Mbah Kliwon jatuh dari lantai 5, langsung tewas di tempat.
Kamar jadi kacau. Ibu Revan pingsan karena syok. Bapak Hartono cuma bisa berdiri kaku. Wajahnya pucat. Revan menjerit sekeras-kerasnya. Kenapa? Kenapa ini terjadi sama aku? Gak ada jawaban. Kaca jendela yang pecah berdenting pelan. Potongan kaca berserakan di lantai memantulkan cahaya lampu yang berkelip. Ibu Revan sadar sebentar, tapi nafasnya tersengal. Dada kirinya sesak. Pak, aku gak kuat. Tubuhnya ambruk di lantai, matanya melotot, tangannya lemas. Bapak Hartono lari deketin, Bu, bangun, jangan tinggalin aku. Perawat datang buru-buru, tapi udah terlambat. Jantungan Ibu Revan berhenti, dia meninggal seketika. Revan menjerit dari ranjang, jangan, kembalikan ibuku. Suasana kamar makin kacau, bau kembang telon samar-samar muncul lagi, kayak ngejek mereka. Bapak Hartono duduk lemas di samping jasad istrinya. Matanya kosong, gak nangis, gak teriak, cuma diam. Revan masih gemeter di ranjang. Ayah, jangan diam aja, selamatin aku. Tapi Bapak Hartono kayak gak dengar. Dia nengok ke jendela yang kacanya udah pecah, tirai berkibar pelan. Matanya kosong, kayak ada yang panggil. Pak, jangan, teriak perawat. Tapi Bapak Hartono jalan lunglai ke jendela, tubuhnya kayak dikendali. Tanpa kata dia naik ke kusen jendela, lalu lompat. Suara tubuhnya nabrak tanah dari lantai 5 bikin semua orang di ruangan teriak panik. Ya Tuhan, apa yang terjadi di kamar ini? Revan sekarang sendirian di kamar rawat inap. Tubuhnya gemetar, wajah penuh air mata. Semua yang dia sayang hilang dalam sekejap. Ibu, ayah, bahkan Mbah Kliwon yang coba nolong. Aku sendiri, gumamnya lirih. Matanya nengok kosong ke langit-langit. Perawat gak berani lama-lama di kamar itu. Dokter cuma kasih instruksi singkat, lalu buru-buru pergi. Bau kembang telon masih samar-samar. Hawa dingin gak hilang. Revan coba nutup wajah pakai selimut. Tapi bayangan gelap itu kayak masih ada di pikirannya. Kenapa? Kenapa harus gini? Aku cuma mau hidup tenang, bisiknya. Tapi tubuhnya lelet banget karena obat penenang. Keesokan paginya, rumah sakit heboh. Perawat nemuin Revan di ranjangnya, udah gak bernapas, wajahnya pucat, penuh ketakutan. Dokter, cepat kesini, teriak perawat. Tapi dokter cuma geleng. Dia udah gak ada. Tubuh Revan kaku, kain putih nutupin jasadnya. Perawat bisik-bisik di lorong. Pertama, orang pintarnya jatuh. Ibunya jantungan, ayahnya lompat. Sekarang anaknya mati. Semua di kamar itu. Kayak ada yang gak mau mereka selamat. Lorong rumah sakit jadi sepi. Gak ada yang berani lewat sendirian malam-malam. Kamar itu kosong sekarang. Tapi potongan kaca di lantai, tirai sobek, sama bau kembang telon masih nempel. Kayak jejak yang gak mau hilang. Di luar, langit mendung. Peti jenazah Revan dibawa keluar bareng ibu sama ayahnya. Gak ada keluarga dekat yang urus, cuma beberapa kerabat jauh yang datang dengan wajah takut. Keluarga Hartono habis. Semua lenyap dalam hitungan hari, bisik salah satu kerabat. Gak ada yang berani bahas lebih jauh, takut terseret musibah. Di desa, kabar kematian Revan sama keluarganya nyebar cepat. Lastri yang masih di rumah kakaknya dengar kabar itu. Dia duduk di ruang tamu, wajahnya lelah tapi matanya menyala. Akhirnya pembalasan itu datang, gumamnya, meski ada nada getir. Dia ngerasa puas tapi juga kosong. Tapi sahabat-sahabat, cerita nggak selesai di situ. Sore itu, pas Lastri mau keluar rumah, dia lihat bungkusan kecil di teras, dibungkus kain putih. Dia buka, lihat setangkai kembang telon, baunya menyengat. Siapa taruh ini? Bisiknya, tangannya gemetar. Dia buru-buru buang ke kebun belakang, tapi bau itu nggak hilang, kayak nempel di hidungnya. Malamnya, pas desa udah sepi, bau kembang telon makin tajam. Lastri terbangun karena angin dingin dari celah jendela. Tirai gerak sendiri. Astaga, gak mungkin. Harusnya udah selesai, katanya, nutup hidung. Tapi tiba-tiba suara berat kedengeran dari luar kamar. Kayak kain lusuh diseret di lantai. Lastri noleh ke pintu dan sahabat-sahabat, dia lihat sosok pocong. Tinggi, terbungkus kain putih kotor penuh tanah, wajah pucat, mata kosong, lidah terjulur. Sosok itu lompat-lompat pelan ke arahnya. Jangan dekat. Lastri menjerit, mundur sampai nabrek dinding. Pocong itu berhenti, keluarin suara desisan yang bikin bulu kuduk berdiri. Lastri peluk dirinya. Aku nggak takut, katanya.
meski air matanya jatuh deras. Ibu Lastri sama Jaka lari masuk, lihat Lastri terpojok di sudut kamar, wajah pucat, mulut komat-kamit. "Lastri, apa yang kamu lihat?" teriak ibunya. "Dia, pocong itu mau ambil nyawaku." Lastri nunjuk ke depan. Tapu di mata mereka, kamar itu kosong. Ibu Lastri buru-buru ambil keputusan. "Kita harus hentikan ini sekarang. Siapkan air bersih dan kain putih." Ritual suci dimulai di ruang tengah. Lilin dinyalakan di 4 sudut, kendi air diletakkan di tengah. Ibu Lastri baca doa hikmat. Jaka duduk di sampingnya, nengok Lastri yang gemetar. Lastri diikat kain putih biar gak berontak. Matanya liar, bibirnya gumam. "Dia gak akan pergi, dia milikku." Ibu Lastri bentak. "Diam Lastri, kamu yang panggil dia, sekarang kamu harus lepasin." Hawa dingin nyelimutin. Lilin berkelip, bau kembang telon makin pekat. Ibu Lastri siram air doa ke Lastri. "Dengan nama Tuhan, aku putuskan semua ikatan ini." Lastri menjerit, tubuhnya menggeliat, matanya memutih. "Gak, aku gak mau lepasin. Dia bantu aku balas dendam." Jaka pegang Lastri erat. "Bibi, sadar, kamu salah." Tiba-tiba suara benturan keras dari dinding. Lilin goyang, hampir padam. Ibu Lastri terus baca doa. Siram air lagi. Angin kencang dari luar. Pohon bergoyang keras. Suara disisan pocong kedengeran jelas. Lastri menjerit terakhir. Lalu ambruk lemas. Hening. Bau kembang telon perlahan hilang. Lilin nyala stabil. Keringat dingin ngebasahin semua orang. Lastri tertidur lelap, wajahnya pucat, tapi nafasnya teratur. Jaka nanya, "Apa udah selesai, Bu?" Ibu Lastri nengok putrinya. "Ya, udah terputus, tapi hukumannya belum." Nah, teman-teman, cerita ini bikin jantungan ya. Apa yang bakal jadi hukuman Lastri dan apa kabar dia? Kita lanjut di bab selanjutnya. Subscribe dan aktifin lonceng ya.